Kita dari Dinas Kesehatan pun sudah dihimbau untuk melakukan pembinaan ke kantin-kantin sekolah sebelum kantin tersebut buka. Gitu. Jadi sebenarnya sudah boleh aktif sekarang di sekolah. Sekolah kita di Tarsisius ini juga sudah pernah melakukan pelatihan namanya Duta Keamanan Pangan. Jadi siswa-siswa itu dilatih, beberapa siswa pilihan di sekolah ini dilatih, kemudian diberitahu ciri-ciri kantin sehat seperti apa, kemudian makanan yang harus dijual seperti apa. Produk-produk yang dijual itu harus berlabel. Jadi berlabel itu maksudnya adalah dalam kemasan itu, misalkan dia adalah produk kemasan, kita lihat lagi apakah ada BPOM-nya atau PIRT. Kalau misalkan dalam produknya tidak ada BPOM-nya atau PIRT-nya, sebaiknya tidak dikonsumsi karena kan legalitasnya tidak jelas. Halo Sobat YBHK, kembali lagi nih sama aku Bernadetta Dewanti Wahyuning Tias dalam podcast Sukses Bersama YBHK. Nah, di episode ke-79 ini tema kita itu adalah kantin sehat. Nah, di sini aku udah gak sendiri nih, aku sudah sama dua narasumber kita nih. Nah, boleh dikenalin dulu Kak? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Kisti Audina. Saya bertugas di Puskesmas Kelurahan Kebonjeruk, khususnya di bagian kesehatan lingkungan. Kemudian, halo semuanya, nama saya Intan Soeharno. Saya bertugas di Puskesmas Kelurahan Sukabumi Selatan sebagai kesehatan lingkungan. Oke, kita sudah dengan orang-orang yang bekerja di kesehatan lingkungan nih, dan kita akan membicarakan tentang kantin sehat. Nah, Kak, boleh nggak sih Kak dijelasin dulu definisi sebenarnya dari kantin sehat tuh apa sih Kak? Oke. Sebelumnya pertama definisi dari kantin sekolah dulu kali ya Kak. Oke, boleh. Jadi untuk kantin sekolah itu adalah suatu ruang atau tempat di mana tempatnya itu baik dia semi permanen atau permanen yang berada di lingkup sekolah. Nah, mereka berada di lingkup sekolah dan menjual makanan, baik itu makanan siap saji atau makanan ringan. Nah, kemudian kantin sekolah itu juga berada di lingkup sekolah dan dinaungi oleh sekolah. Jadi dikelola oleh sekolah sendiri, baik itu warga sekolah maupun guru-guru sekolahnya. Dan sudah pasti kantin sekolah itu pasti bukanya hanya di jam sekolah. Oh iya. Nah, itu untuk kantin sekolah. Nah, untuk kantin sekolah sehat itu apa? Nah, kalau untuk kantin sekolah sehat itu pastinya ada tambahan ya. Kantin sekolah sehat itu kan suatu upaya kegiatan ya. Kalau dia ada sehatnya berarti baik untuk kesehatan di warga sekolahnya, baik itu guru maupun siswanya. Nah, kantin sekolah sehat itu pastinya harus menjual makanan-makanan yang sehat, baik itu dari segi higienitasnya, dari segi gizinya, kandungan gizinya, atau aman untuk dikonsumsi oleh warga sekolah. Seperti itu. Oke, nah ciri-ciri makanan bergizi itu apakah harus selalu menjual sayur mayur atau menjual jus buah dan segala macam, atau apa sih Kak ciri-ciri dari makanan sehat itu apa aja sih Kak? Oke. Kalau untuk ciri-ciri dari makanan sehat kan tadi ada 3 ya. Pertama dia harus bergizi. Kemudian yang kedua dia harus higienis atau sehat dan aman. Kalau ciri-ciri dari bergizi itu pastinya suatu makanan itu harus memiliki nilai gizi. Jadi tidak hanya melulu karbohidrat saja, tidak hanya sayuran saja. Jadi dalam satu pangan khususnya siap saji pasti ya, kalau yang makanan dikelola itu dia sudah lengkap nilai gizinya. Dari harus ada karbohidratnya, harus ada proteinnya, dan harus ada juga vitamin mineral atau ada sayur mayur. Gitu. Oh, berarti kayak 4 sehat 5 sempurna gitu ya Kak? Dalam satu makanan itu kita bisa katakan makanan itu bergizi gitu. Nah, contoh makanan bergizi, contoh lengkap satu set menu makanan bergizi itu apa aja Kak? Biasanya kalau yang sering kita temui ya di sekolah-sekolah itu kayak contohnya yang sering disukai sama anak-anak itu kayak bakso. Ya, makanan bakso itu kan makanan olahan ya. Di situ kan pasti dari baksonya sudah ada karbohidrat, kemudian ada bihunnya juga kan dari karbohidrat, kemudian ada sayur mayur, itu vitaminnya seperti itu, dan sudah ada gula garam untuk kebutuhan kalorinya juga. Wow, gitu. Nah, kalau untuk higienisnya sendiri itu apakah harus dimasak secara steril atau apa nih higienisnya itu gimana nih? Kalau dari sisi higienitas itu berarti dia dalam proses pengolahannya dan pemilihan bahannya itu sudah aman.
bisa dikatakan higienis itu dengan kita lihatnya dari segi bakteriologinya. Nah, gimana itu Kak bakteriologi? Kalau dari segi bakteriologinya yaitu dilakukannya dengan pemeriksaan sampel, atau kalau dari secara kasat mata itu bisa kita lihat tempat pengolahannya bersih, alat yang dipakai juga tidak yang bolong-bolong gitu ya Mbak ya. Kan kadang panci bolong-bolong, itu kan bahaya juga kalau dipakai untuk masak. Nah, itu bisa menyebabkan makanannya nggak higienis. Gitu. Dan juga dari sisi yang mengolah. Kalau misalkan kitanya sebagai pengolah makanan tidak tertib gitu, misalnya tidak bersih, tidak cuci tangan, terus kemudian kukunya juga panjang, kotor ya, itu bisa menyebabkan makanan itu yang diolah jadi tidak higienis. Gitu. Iya. Wow. Nah, ini ada satu lagi yaitu ciri makanan yang aman. Nah, kalau aman ini definisinya apa Kak? Kalau aman itu dia tidak menggunakan bahan tambahan pangan yang dilarang. Contohnya yang dilarang apa Kak? Contohnya kalau misalkan bakso itu kan suka ada di berita gitu beredar bakso yang tidak aman atau dilarang itu dia menggunakan pengenyal yang dilarang, contohnya kayak formalin atau boraks. Ya contohnya ya formalin sama boraks. Nah ada juga yang contohnya saus, biasanya kalau di kantin sekolah itu pasti ada saus ya. Itu kalau sausnya itu biasanya ada juga yang dilarang, itu tidak aman, itu dia mengandung pewarna tambahan yang dilarang. Contohnya ada pewarna rodamin B yang harusnya itu untuk tekstil ya Mbak Intan ya. Jadi itu untuk tekstil, bukan diperuntukkan untuk makanan tapi ditambahkan di makanan. Gitu. Nah kan tadi berbincang tentang formalin dan boraks. Ini emang bad side-nya apa Kak? Atau apa ya namanya? Efek samping. Iya, kalau boleh tahu efek sampingnya tuh apa sih Kak? Nah, kalau bahan tambahan pangan yang dilarang ini seperti kayak formalin, boraks, sama ada lagi satu yang namanya methyl yellow, dia pewarna kuning dan hijau. Dia itu efek samping atau keluhan ya yang setelah dikonsumsi itu biasanya terasanya setelah menahun. Jadi dia merupakan satu yang bisa dikatakan dideritanya secara kronis, jadi menahun. Setelah bertahun-tahun baru terasa efeknya. Banyak juga efek-efek yang sudah dialami kalau memang terlalu sering konsumsi, yaitu kayak penyakit kanker ada, terus juga menyebabkan kesehatan-kesehatan yang lainnya dari organ-organnya gitu. Nah, aku kan sebagai orang awam nih Kak, aku tuh kan pengen menghindari juga yang namanya formalin dan boraks. Nah, apa ciri-ciri makanan ya secara mudah aja nih Kak, secara mudah apa sih ciri-ciri makanan yang mengandung formalin, boraks atau pewarna-pewarna yang untuk tekstil itu? Kalau untuk dari formalin sendiri, ciri-cirinya itu pastinya dia tidak akan cepat basi. Jadi kan formalin itu prinsipnya pengawet. Biasanya kan kalau formalin itu untuk kalau jenazah ya diawetkan ya untuk mayat gitu. Nah, ciri-cirinya tuh kalau dia berformalin pasti makanan itu tidak cepat basi. Jadi dalam 2x24 jam biasanya kalau yang memang olahan sendiri tidak ada tambahan, biasanya dia akan ada perubahan tekstur, akan ada bau yang tercium gitu ya. Kalau dia tidak ditaruh di suhunya. Tapi kalau misalkan dia berformalin, mau dia ditaruhnya di suhu ruangan pun dia akan awet. Itu ciri-cirinya. Kalau boraks sendiri biasanya itu ciri-cirinya adalah kenyal. Bisa kayak bakso mengandung boraks, itu biasanya baksonya tuh lebih kenyal. Terus kalau dipegang tuh dia kan kalau bakso asli itu kan suka hancur ya, mudah hancur. Nah kalau ini tuh dia kenyal. Jadi kalau kenyal tuh dia kayak di squeeze gitu, dia akan balik lagi gitu ya Kak? Iya, kalau misalkan dilempar biasa kayak bola bekel balik lagi gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk boraks ada sih cara pemeriksaan yang memang bisa dilakukan ya. Itu kita pakai zat yang ada di kunyit. Kunyit itu kan warnanya kuning. Nah, kunyit itu bisa mendeteksi adanya boraks. Nah, gimana tuh Kak caranya? Caranya misalkan contohnya ada bakso, misalkan contohnya ya bakso itu bisa kita periksa dengan kita tusuk
menggunakan tusuk gigi. Mhm. Nah, tusuk gigi itu bisa kita tusukkan dulu Ke ke kunyit sampai dia berubah warna, tusuk giginya berwarna oranye ke kuning-kuningan. Kemudian kita tusuk kembali ke bakso. Setelah ditusuk kembali ke bakso, kalau ada perubahan warna memerah itu biasanya dia positif mengandung. Oh gitu. Kalau tidak mengandung boraks berarti baksonya tidak akan berubah warna ya? Iya, warnanya masih tetap warna kunyit. Oh, ditusukannya. Wow, ternyata sebenarnya mudah ya Kak Mudah. untuk mendeteksi apakah ada formalin dan boraks gitu ya. Nah, ini kan kita mengalami pandemi nih dari 2019 sampai bahkan mungkin sekarang kita juga masih mengalami. Dulu sekolah itu masih online, lalu otomatis kantin tutup nih. Nah, sekarang kita sudah mulai offline dan kantin nih apakah sudah boleh untuk mulai buka sih Kak? Sebenarnya diawali dari sekolah buka itu sudah mulai transisi tuh. Bahkan sudah ada beberapa pedoman-pedoman ya dari Dinas Pendidikan bersama Dinas Kesehatan itu sudah diperbolehkan. Yang penting kan kalau awal sekolah masuk itu kan yang penting sesuai dengan protokol kesehatan ya. Balik lagi, nah untuk sekarang mungkin sudah mulai nih per periode akhir tahun kemarin kita dari Dinas Kesehatan pun sudah dihimbau untuk melakukan pembinaan ke kantin-kantin sekolah sebelum kantin tersebut buka. Gitu. Jadi sebenarnya sudah boleh aktif sekarang di sekolah. Gitu. Oh gitu. Nah peran dari ahli kesehatan ini untuk pihak kantin itu apakah dari puskesmas ini akan mengecek kantin-kantin di sekolah semisal kayak per bulan atau apa gitu? Iya, memang kalau dari puskesmas itu sendiri itu turunan dari Dinas Kesehatan ya, kita itu punya tugas pokok fungsi ya jatuhnya ya, punya wewenang gitu ya untuk melakukan pembinaan kantin-kantin dan melakukan pelatihan-pelatihan khususnya untuk warga sekolahnya dan pedagang yang ada di kantin tersebut. Waktu itu juga sekolah kita di Tarsisius ini juga sudah pernah melakukan pelatihan namanya Duta Keamanan Pangan. Jadi siswa-siswa itu dilatih, beberapa siswa pilihan di sekolah ini dilatih, kemudian diberitahu ciri-ciri kantin sehat seperti apa, kemudian makanan yang harus dijual seperti apa, gunanya untuk apa? Untuk melakukan monitoring secara internal. Jadi mengawasi secara internal kualitas kantin di sekolahnya masing-masing. Kemudian juga dilatih juga melakukan inspeksi. Kalau misalkan kita kan penilaian itu ada inspeksi ya, ada skor-skor atau formulir penilaian yang harus dipenuhi oleh kantin sehat. Kemudian selain pelatihan penyuluhan, kita juga sendiri sebagai petugas ahli kesehatan lingkungan juga melakukan inspeksi. Dilihat nih kantinnya dari segi bangunannya, segi makanan yang dijual, kebersihannya itu kembali lagi prinsipnya ya dari segi gizinya gitu. Sama yang terakhir, apabila ada makanan yang dicurigai, itu kita juga akan melakukan pengambilan sampel pangan. Jadi diambil sampel makanan minuman, kemudian kami periksa secara rapid test. Apabila dicurigai adanya kandungan yang berbahaya, akan kami follow up ke laboratorium. Seperti gitu. Jadi sangat berperan ya untuk kantin-kantin di sekolah-sekolah ini ya. Apalagi kan zaman sekarang mungkin orang tua juga takut nih kalau anaknya jajan di kantin gitu. Karena kan mungkin ada beberapa penjual juga yang agak sedikit curang gitu ya istilahnya, agak bandel gitu. Nah, Dinas Kesehatan ini fungsinya untuk membuat orang tua juga nyaman gitu, atau membuat orang tua lebih percaya sama makanan di sekolah gitu. Karena kan mungkin makanan di sekolah akan lebih bersih daripada mungkin makanan yang dijual di luar sekolah. Justru gitu. itu supaya orang tua percaya. Karena kan anak-anak lebih banyak waktunya di sekolah dibanding di rumah gitu. Oh, keren. Nah, terus saya kan lulus sekolah itu 2018 nih ya kan Kak. Nah, dulu tuh pas saya masih sekolah, kantin tuh belum disebut dengan kantin sehat. Karena kan masih menjual makanan ya apa aja yang bisa dijual, yang penting kenyang. Kayak dulu tuh masih ada Indomie yang yang direbus terus dia dimasukin lagi ke bungkus Indominya. Oh iya. Gitu kan. Zaman dulu tuh kayak gitu. Zaman dulu kayak gitu. Nah, kan itu tidak masuk kriteria kantin sehat gitu. Nah, kenapa setelah zaman-zaman sekarang ini baru ada kantin sehat? Kenapa kok memunculkan ide untuk ada kantin sehat gitu? Untuk apa sih alasannya? Oke.
kenapa mesti ada kantin sehat atau kenapa sekolah itu harus memiliki kantin sehat ya. Kita berawal dari kasus-kasus yang telah kita investigasi. Dari data Kementerian Kesehatan sendiri di tahun 2019 itu terjadi keracunan pangan itu ada dari beberapa sumber. Jadi kejadian keracunan akibat makanan atau KLB, keracunan pangan itu didominasi oleh beberapa sumber. Yang pertama itu 28% itu dari jasa boga. Jasa boga itu termasuk tempat yang menghasilkan makanan olahan. Di kantin juga ada makanan olahan ya. Nah, kemudian itu 28%. Jadi didominasi 28% jasa boga itu menyebabkan keracunan pangan. Kemudian 9% itu bersumber dari jajanan sekolah. Nah, jajanan sekolah ini kan kita belum tahu jajanannya ada di kantin sekolah atau di luar sekolah. Kemudian 5%-nya itu dari pangan jajanan dan 5%-nya lagi dari pangan kemasan. Jadi memang kalau dilihat dari situ sendiri berarti keracunan yang menyerang anak sekolah itu banyak. Nah, makanya itu kita juga bisa lihat ya kasus-kasus di televisi atau mungkin di berita. Banyak sekolah-sekolah yang memang diberitakan anak-anaknya keracunan akibat mengkonsumsi makanan khususnya di kantin sekolah. Maka dari itu dari Dinas Kesehatan sendiri bekerja sama dengan Dinas Pendidikan pun mereka mengolah suatu pedoman untuk gimana nih sama-sama berdua membangun pedoman kantin sekolah sehat dan dilakukan di sekolah-sekolahnya gitu. Oh, itu tujuannya supaya di kantin sehat. Iya, benar. Jadi karena ada kasus itu, maka dari itu kita juga harus melakukan pencegahan gitu. Terus. Harusnya saya sekolahnya zaman sekarang aja ya biar makanannya sehat gitu. Kalau saya ingat banget itu makan Indomie karena kan kalau di negeri kan sekolah istirahatnya kan agak lama kan, jadi bisa tuh nungguin Indomie sambil direbus gitu. Makannya pakai bungkus, pakai sumpit yang dipatah jadi 2 gitu. Jauh dari nama kantin sehat. Nah, terus tadi kan kita sudah ngomongin tentang kantin sehat. Nah, ciri-ciri dari kantin sehat itu apa aja sih Kak? Kalau ciri-ciri dari kantin sehat itu yang pertama sudah pasti dia kantin memiliki tadi yang saya bilang karena pengertian kantin itu kan adanya ruang ya. Sudah pasti memiliki area atau ruang yang cukup untuk kebutuhan konsumsi di sekolahnya. Jadi kalau misalkan dalam satu sekolah itu ada 500 siswa, itu harus sesuai nih sama luas kantinnya. Karena kan gak mungkin siswa makan di kelas dong, pasti kan di kantinnya. Nah itu harus sesuai rasio dari si tempat luas kantin dengan jumlah siswa yang ada. Siswa tidak hanya siswa sih seperti warga sekolah lah, termasuk guru dan yang lainnya. Kemudian yang kedua sarana air bersih. Air bersih itu kan memang termasuk kebutuhan pokok untuk segala kegiatan atau aktivitas ya. Makanya di kantin sekolah sehat itu harus memiliki sarana air bersih yang cukup, pertama. Yang kedua itu sudah pasti yang baik. Baiknya dari mana? Bisa kita lihat dari kesehatan. Mungkin di awal-awal kita bisa lihat dari ciri-ciri fisiknya dulu. Sudah pasti airnya itu tidak berbau, tidak berasa, dan istilahnya tidak berubah warna atau warnanya nggak bening gitu ya. Warnanya keruh itu tidak boleh digunakan. Kemudian yang ketiga itu dia menyediakan makanan yang tadi saya bilang yang aman, yang higienis, dan yang pasti yang bergizi. Nah terus di dalam kantin sehat itu juga sudah harus ada sarana untuk melakukan PHBS atau cuci tangan. Nah, jadi wajib ada sarana wastafel dengan sarana-sarana yang lainnya seperti sabun cuci tangan atau alat pengering maupun itu tisu atau lap ya kan, kita banyak ya ininya fasilitasnya. Dan juga diterapkan untuk yang jajan di kantin itu harus menerapkan cuci tangan sebelum jajan gitu atau sebelum makan. Itu yang paling poin ininya ya, penerapan anak-anaknya. Terus yang terakhir itu kita harus bisa melatih anak-anak itu untuk dalam kantin sehat ya. Kantin sehat sudah berdiri itu harus bisa membuat anak-anaknya itu mengetahui nilai gizi yang akan dia makan, akan dia jajan. Jadi
tidak hanya dia jajan yang dia suka, tapi dia bisa pilih gitu. Oh, untuk mie ini kan berarti nilai gizinya sekian, wah berarti besar. Jadi istilahnya bisa tahu gitu ya. Kayak gitu. Jadi harus mengetahui, siswanya bisa menghitung sendiri nilai gizi. Cara praktisnya biasanya kalau kantin sehat yang sudah dibina sama kita, biasanya sudah ada nilai gizi yang akan kita lampirkan. Jadi nanti kita ini tidak hanya kesehatan lingkungan sebenarnya, dalam pembinaan nanti ada tim ahli gizi juga yang ikut pembinaan, kemudian kami catat menunya apa, nanti dibongkar misalkan bakso pakai bihunnya seberapa, kan ada alat ukurnya ya. Terus baksonya berapa butir, nanti keluar nilai gizinya, jadi anak-anak bisa lihat, oh kalau saya makan bakso berarti nilai gizinya sekian gitu, kayak gitu. Oh, ternyata nilai gizinya sudah ada. Saya kira anaknya menghitung sendiri. Enggak. Jadi udah bisa menghitung, tapi memilih sesuai gizi yang diperlukan gitu ya. Terus mungkin ada tambahan lainnya. Mungkin juga bisa dengan produk-produk yang dijual itu harus berlabel. Jadi berlabel itu maksudnya adalah dalam kemasan itu, misalkan dia adalah produk kemasan, kita lihat lagi apakah ada BPOM-nya atau PIRT. Kalau misalkan dalam produknya tidak ada BPOM-nya atau PIRT-nya, sebaiknya tidak dikonsumsi karena kan legalitasnya tidak jelas. Gitu. Nah, apakah dari makanan yang tidak berlabel, kan biasanya kalau para pebisnis baru gitu kan, nggak mungkin kan Kak langsung berlabel BPOM gitu. Nah, susah nggak sih Kak dari yang tidak berlabel menjadi BPOM tuh, apakah melewati melewati track yang susah atau gimana? Sebenarnya kita perizinan itu ada 2. Ada BPOM sama satu lagi PIRT. Produksi industri rumah tangga. Perizinannya itu di wilayah-wilayah masing-masing. Kayak contohnya kalau di wilayah, kalau saya sebagai pengusaha nih misalkan, saya pingin, gak mungkin jauh lah karena saya produksi paling satu hari itu misalkan 100, gak mungkin kan langsung ke BPOM. Nah itu bisa langsung pengurusannya di wilayah masing-masing, di kantor kecamatan itu ada namanya PIRT, Produksi Industri Rumah Tangga. Nah sebenarnya dan itu bisa diakses juga untuk UMKM yang istilahnya rumah tangga untuk mengurus izin itu, dan itu nggak susah sih, mudah karena kan di wilayahnya. Kenapa kita harus berlabel? Karena ketika sudah mengurus label sudah ada sortir dari komposisi, nilai ambang batas yang digunakan untuk bahan tambahan pangan itu kan contohnya kayak gula garam, micin ya kalau kita bilang MSG. Kan itu juga sebenarnya semuanya ada takarannya. Dengan dia berlabel sudah pasti dia sudah punya standar. Jadi sudah punya standar yang sesuai dengan kesehatannya. Oh gitu. Nah, next masih ada ciri-ciri kantin sehat lagi nggak Kak? Masih. Yang terakhir, hindari menjual junk food atau makanan kemasan ya, yang memang mengandung natrium tinggi. Contohnya yang tadi disebutin mie. Sekarang mungkin masih belum bisa 100% hilang ya. Tapi memang kita sedang upayakan ya setiap melakukan pembinaan untuk mengingatkan baik itu ke pedagang atau ke sekolah. Karena sebenarnya kalau dari sisi pedagang aja itu agak sulit, kita harus dua-duanya nih. Kan karena orang dagang itu kan tergantung kebutuhan. Betul. Bener. Konsumen mau, pedagangnya jual gitu. Jadi memang harus kedua-duanya kita lakukan pembinaan. Dari sisi anak-anak juga kita kasih tahu kalau kenapa nggak boleh sering-sering makan Indomie, kenapa, efeknya apa, karena kan itu juga termasuk ke ranahnya jadi jatuhnya obesitas pada anak dan penyakit-penyakit yang memang seharusnya tidak diderita oleh anak tapi sudah diderita oleh anak karena gaya konsumsinya gitu kan. Jadi makanya dua-duanya kita ini kan. Jadi harus hindari junk food kalau bisa di kantin itu, siap saji dan makanan-makanan kemasan yang mengandung natriumnya tinggi gitu. Sama yang terakhir kafein. Kafein itu juga nggak boleh kalau di kantin sehat. Kenapa nih Kak? Bukannya kafein tuh bikin kita yang ngantuk gitu kayak gitu. Tergantung. Kalau untuk kafeinnya itu teh, itu kan mungkin kalau untuk usia-usia SMP masih diperbolehkan asal tidak terlalu banyak ya. Prinsipnya sebenarnya semuanya boleh asal tidak terlalu banyak. Cuman kan untuk kafein seperti kopi dan kafein yang lainnya itu kan memang disarankan untuk tidak dijual di kantin sekolah karena
ketika kita balik lagi prinsipnya ya, ketika kita menjual otomatis anak bisa memilih. Dan itu intensitasnya kita nggak bisa kontrol. Masa kita larang kamu tadi udah beli kopi loh, kamu beli kopi lagi kan nggak mungkin ya. Jadi pasti salah satu solusinya nggak boleh menjual kafein gitu. Wow, ini agak berat ya untuk jujur aja ini agak berat untuk mungkin anak muda zaman sekarang, karena kan kita sudah terbiasa dengan aku ngantuk sedikit nih kopi gitu, terus kayak makanan yang cepet nyampainya nih biasanya kan junk food gitu. Wow, ternyata kita sebagai generasi muda banyak PR-nya guys. Boleh asal tidak berlebihan. Oh iya, gitu ya. So kita tetap sehat gitu. Nah, tadi ada penyakit yang seharusnya anak kecil tidak derita, tapi malah diderita pada umurnya. Iya. Nah itu contoh penyakitnya apa aja sih Kak? Contohnya yang lagi hits banget nih sekarang itu diabetes ya, penyakit gula pada anak, dan hipertensi juga ada mungkin anak. Jadi di zaman dulu di puskesmas itu kalau yang berobat ke kalau kita namanya PTM ya, poli PTM, itu tuh kebanyakan lansia ya nggak, bapak-bapak. Tapi sekarang ternyata udah banyak anak-anak usia sekolah yang memang sudah menderita diabetes, dan itu sebagian besar diakibatkan dari gaya hidup, tidak dari keturunan. Mungkin ada dari keturunan tapi itu hanya sedikit. Sisanya itu dari gaya hidup, yaitu konsumsi siap saji atau gula berlebih. Contohnya sekarang itu kan semakin banyak jajanan kekinian. boba di mana-mana. boba di mana-mana, di mana dari kecil. Kan kalau prinsip orang tua kalau anaknya senang ya udah dibelikan gitu ya. Jadi konsumsi gula berlebih, kemudian natrium berlebih itu bisa mengakibatkan diabetes mellitus dan bisa mengakibatkan hipertensi. Nah, banyak juga anak-anak sekolah yang sudah terkena penyakit itu gitu. Yang paling ringan adalah obesitas. Karena obesitas juga penyakit loh, Mbak. Oh iya? Iya, obesitas termasuk saya. Kenapa nih Kak kok bisa obesitas nih masuk ke dalam penyakit? Karena kan mungkin pada saat saya kecil gini ya, anak kecil yang bobotnya itu kayak agak gemuk itu tuh dia tuh kayak lucu sekali, berarti dikasih makannya banyak gitu. Nah, kenapa kok itu bisa menjadi ranahnya, bisa menjadi penyakit Kak? Karena obesitas itu memicu penyakit-penyakit karena gini, obesitas itu gerbang menuju penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh gaya hidup. Ketika dia sudah obesitas, banyak yang harus di warning, baik itu diabetes, baik itu hipertensi, bahkan ke jantung gitu. Gagal ginjal itu udah jadi gerbang obesitas. Makanya tahun ini pun juga dari Dinas Kesehatan tidak hanya concern ke yang kurus, tapi juga concern yang obesitas gitu. Nah, kan biasanya kita sering denger tuh obesitas penyakit. Nah, apakah aku nih kan kurus nih Kak? Apakah dengan orang-orang yang kurus, yang berat badannya mungkin di bawah ideal, itu juga akan berdampak untuk kesehatannya gak sih Kak? Pasti, sudah pasti. Kan kalau nilai gizi itu harusnya yang nilai gizi apa sih kalau disebutnya tuh, kalau berat kita tuh IMT, indeks massa tubuh kita itu harus sesuai, tidak boleh kurang, tidak boleh berlebih. Jadi kalau misalkan kurang pun juga bahaya, kalau berlebih pun apalagi, dia jadi gerbang penyakit nantinya. Gitu. Cuma penyakitnya akan berbeda gitu ya Kak? Berbeda pasti. Nah tuh, diet boleh tapi jangan sampai yang kurus-kurus banget. Tapi kalau masih sekolah diupayakan tidak boleh diet. Beda loh diet sama mencegah ya. Kalau mencegah itu kan memilah-milah. Kalau diet itu kan istilahnya sampai nggak makan, sampai ngurangin karbo yang harusnya anak sekolah itu kan butuh ekstra berpikir, jadi butuh karbohidrat juga kan yang baik gitu. Tuh. Karena cantik tuh nggak selalu badannya bagus, atau ganteng tuh nggak selalu badannya bagus. Yang penting ideal ya Kak. Ya, ideal dengan tinggi badannya, ideal dengan tinggi badan, ideal dengan berat badannya gitu. Gitu. Nah, tadi kan ciri-ciri kantin sehat nih. Sekarang aku mau nanya tentang ciri-ciri makanan sehat. Apakah makanan sehat tuh hanya sayur yang direbus tanpa ada tambahan bumbu lain atau apa nih Kak? Untuk ciri-ciri makanan sehat bisa Bu Intan Kak Intan yang jawab. Untuk ciri-ciri makanan sehat itu kan makanan itu tidak boleh mengandung gula, garam, lemak atau MSG yang berlebihan. Tadi yang dibilang sama Kak Kisti ya, makanan itu tidak boleh yang berlebih-lebihan gitu. Terus juga tidak adanya zat berbahaya
gitu. Berbahaya tuh kayak apa aja? Kayak tadi, kalau yang makanan itu dibilang berbahaya kan berarti ada cemaran pada pangan. Nah, cemaran itu ada 3. Pencemaran fisik, kimia, dan biologi. Nah, fisik itu gimana? Nah, kalau makanan yang mengandung pencemaran fisik, itu biasanya adanya misalkan nasi. Di nasi itu biasa ada batu. Nah, kalau yang makan, nah itu dibilang cemaran fisik. Gitu. Terus kalau nggak ada rambut atau kuku, potong kuku gitu ya, atau strapless, nah itu dibilangnya cemaran fisik. Nah, terus juga ada makanan yang tidak tercemar dengan kimia, gitu. Kimia itu yang tadi seperti boraks, formalin, rodamin B, metanyl yellow, gitu. Terus juga ada yang cemaran biologinya itu makanan itu terkontaminasi dengan bakteri seperti salmonella atau E. coli biasanya itu. Bakteri. Gitu. Salmonella itu kalau nggak salah dari telur yang kurang matang gitu atau protein. Protein. Salmonella itu bersumber dari bahan pangan protein. Daging, ikan juga bisa. Ayam, unggas lah. Terus gimana ceritanya dengan salmon sashimi gitu Kak? Makanya ada prinsip pangan. Kalau kita konsumsi pangan yang sebenarnya kan diwajibkan harus 100% matang ya. Cuman untuk pencegahan itu, kunci pencegahannya kalau kita makan yang kayak sashimi gitu, diketatin itu dari proses pemilihan bahan pangan. Kualitas bahan pangannya itu kan makanya beda ya. Rasanya salmon yang dijual untuk kita bisa olah atau salmon yang khusus untuk sashimi ya ikan itu. Nah, itu proses pemilihannya itu berbeda. Gitu. Gitu. Berarti semakin bagus salmonnya, berarti untuk sashiminya juga mungkin kadar salmonellanya juga semakin sedikit gitu ya. Sama perlakuan biasanya kan kalau misalkan kita sudah milih bahan yang bagus untuk mengolah makanan untuk menjadi sashimi itu kan perlakuannya khusus, beda dengan perlakuan lain. Dari peralatan yang digunakan juga harus higienis karena kan dia tidak dimasak kembali, tidak ada pemanasan, kemudian peralatan potongnya juga harus khusus gitu. Makanya cenderung kalau sashimi itu memang adanya di restoran-restoran tertentu, nggak ada di pinggir jalan gitu. Dan biasa harganya mahal. Nah, itu makanya itu dia, karena proses pengolahan dari proses awal pemilihan bahannya aja sudah harus dengan kualitas yang bagus gitu. Gitu. Ada lagi Kak? Terus sama yang terakhir harus gizi seimbang. Nah, gimana tuh Kak? Gizi seimbang tuh maksudnya apa nih Kak? Gizi seimbang itu antara karbohidrat, terus protein, mineral, sama sayurnya itu harus seimbang gitu. Misalkan lebih baiknya lagi itu karbo itu lebih sedikit daripada sayurnya. Jadi sayur tuh harus lebih banyak. Atau gitu. Setara lah. Setara. Kalau lapar nasinya kurang, yang penting setara. Jadi komposisi makannya itu antara nasi dengan sayur itu harus sama banyak. Kalau misalkan kita bisa mengukur dari kepala tangan kita nih, misalkan kita mau makan siang nih, terus kita nyendok nasi gitu, misalkan 1 kepala tangan, otomatis sayur pun harus 1 kepala tangan. Jadi harus seimbang dan diimbangi juga dengan protein. Gitu. Nah, sayur dan buah itu harus paling penting. Kalau sayuran yang direbus tanpa bumbu itu bukan makanan sehat, tapi nggak harus kayak gitu. Yang sehat itu dikatakan dengan nilai gizi yang baik, terus juga aman dengan kelolaan yang baik, cara masak yang baik, higienitas yang baik, dan sudah pasti bebas dari cemaran-cemaran. Gitu. Jadi nggak harus makan sayur yang nggak ada rasanya ya Kak? Nggak harus makan tahu dikukus gitu. Rasa itu enggak. Karena dulu kayaknya waktu zamanku dulu tuh makan sehat itu makanan tanpa adanya tambahan MSG, makanan tanpa garam dan segala macam gitu. Karena kita juga tubuh kita kan butuh garam. Gitu. Butuh gula garam. Oke. Nah, dari tadi kan disinggungnya tentang makanan terus nih Kak. Nah, kalau untuk ciri-ciri minuman sehat nih ada nggak sih Kak? Ada, sudah pasti kalau minuman sehat yang jelas kalau dari kemasan. Kalau minuman kan cenderung kemasan ya. Pastinya kalau kemasan itu, minuman kemasan itu ada izin edarnya dari BPOM maupun PIRT. Jadi minuman juga yang pertama itu kalau kita mau lihat minuman kemasan. Kemudian yang kedua kita harus rajin nih baca komposisi atau nilai gizi yang ada di kemasan. Itu bisa kita tahu
Untuk apa? Untuk kita bisa takar. Contohnya kayak misalkan minuman teh itu kan ada beberapa yang memang dia menggunakan gula yang berlebih, nah itu dihindari. Atau kita bisa takar, kalau dalam 1 hari kita sudah minum 1 botol itu otomatis sisanya tidak boleh dikonsumsi lagi pastinya. Kemudian yang kedua, kalau untuk minuman olah kayak jus atau teh yang suka ada di kantin itu sudah pasti yang pertama harus menggunakan bahan pemanis yang diperbolehkan. Karena bahan tambahan pangan dilarang juga ada untuk pemanis. Itu namanya sakarin siklamat. Jadi yang kalau diminum tenggorokannya langsung galau. Nah, itu biasanya ada di kandungan untuk iniin baju ya. Untuk pemutih baju itu dipakai tuh kadang di makanan jajanan di luaran yang teh-teh itu. Nah, itu harus sudah pasti pakai gula, nggak boleh pakai kandungannya itu kalau untuk di minuman. Sama yang paling terakhir kali yang bikin sebab diare itu adalah es batu, karena minuman cenderung sama es ya sebenarnya ya. Kalau minuman yang sehat itu sudah pasti es batunya harus kita bikin sendiri. Air matang ya kan? Nah, benar sekali, tidak boleh pakai es batu. Kadang ada beberapa yang pedagang kantin itu nakal ya. Beli es batunya harusnya itu es batu peruntukannya untuk pembekuan ikan, tapi dipakai untuk jual es gitu. Karena kan kalau udah di es itu kan nggak berasa. Iya, bener nggak? Kalau udah ditambahin manis nggak berasa itu es batu dari mana. Nah itu makanya kadang kita kalau ke kantin kita lihat ya sumber es batunya harus jelas gitu. Biasanya es yang untuk ikan itu yang panjang balok. Betul, yang balok. Bener. Terus sendiri. Terus ditutupinnya pakai karung. Iya. Iya. Sama yang terakhir pewarna. Jadi tidak boleh mengkonsumsi minuman yang memang kita lihat warnanya terlalu mencolok. Karena itu bisa jadi bahaya juga. Wow, ternyata selama ini yang saya konsumsi pernah saya konsumsi ternyata ada yang sedikit ini agak tidak higienis gitu ya. Semoga setelah ini bisa tahu ya. Iya betul. Kalau yang dulu nggak apa-apa kan belum tahu. Karena dulu nggak ada edukasinya kayak gini kan. Bener. Nah kan aku dulu tuh kayak sering gitu Kak mengkonsumsi makanan yang kurang sehat gitu. Nah mungkin sekarang nih aku belum merasakan dampaknya nih. Nah tapi sebenarnya apa sih Kak dampak dari makan atau minum yang tidak sehat tuh apa Kak? Sudah pasti karena judulnya tidak sehat, dampaknya sudah pasti menghasilkan tidak sehat ya. Nah untuk dampak itu sebenarnya ada 2. Atau kalau kita bilang penyakit akibat dari makanan atau foodborne disease, penyakit bawaan pangan atau makanan. Karena kalau saya nyebut pangan itu artinya berarti makanan minuman ya. Oh ya, oke. Nah untuk dampaknya itu yang pertama sudah pasti dia secara kronis, dan yang kedua itu secara akut. Kalau secara akut dulu ya yang kita bahas, kalau kita sudah mengkonsumsi makanan yang memang tidak sehat, sudah pasti ada beberapa yang berdampak secara akut atau secara langsung. Contohnya itu kayak kita keracunan makanan tuh efeknya dari pusing, kemudian mual, muntah, bahkan ada radang ya. Sama yang terakhir itu kalau dia ke taraf berat itu dia bisa sampai komplikasi. Nah, komplikasi dalam arti udah semuanya kena sampai ke dehidrasi, kemudian ada banyak karena daya tahan tubuh lemah, jadi ada komplikasi-komplikasi lain. Nah, yang terakhir ya bisa sampai kematian kalau tidak dicurigai dan tidak segera ditangani gitu. Kalau secara akut. Nah, ciri-cirinya sih biasanya kalau akut itu tidak menahun atau tidak membulan. Dia setelah konsumsi beberapa jam tergantung dari bakteri yang bakteri yang ada di makanan. Jadi ada spesifikasi. Ada bakteri atau kuman atau jamur yang memang setelah berapa jam dia baru bereaksi. Atau ada juga yang setelah 24 jam dia baru bereaksi, dan dipengaruhi sama daya tahan tubuh juga gitu. Nah itu dampaknya kalau secara akut. Nah kalau secara gampangnya abis kita minum es kayak kata kakak tuh, kalau secara akut ada pemanis langsung radang ya, itu secara akut. Kalau secara kronis itu biasanya yang memang bisa mengakibatkannya secara menahun atau membulan, itu kronis sebutannya. Nah, secara kronis ini banyak yang tadi aku udah sebutin, ada juga kanker, ada juga gangguan-gangguan perkembangan tubuh lainnya. Gitu. Jadi
kita nih makan formalin misalkan contohnya bakso berformalin tidak langsung terdeteksi di tubuh. Nanti setelah kita konsumsi itu terus, tapi kalau kita konsumsi itu terus setelah menahun baru kita ada efeknya di tubuh gitu. Oh, agak ini ya, agak serem ya ternyata. Ternyata hanya karena makan yang cuma kita suka doang tanpa melihat komposisinya apa, gizinya apa dan segala macam itu mengakibatkan penyakit yang serius ya kan nggak? Benar. Apalagi kita tahu juga cancer kan adalah penyakit yang benar-benar apa ya, menakutkan gitu lah. Dokter spesialis pernah bilang memang cancer tidak bisa dipastikan karena apa, tapi memang pola hidup atau gaya hidup itu gaya hidup kan cenderung dari konsumsi makanan ya. Selain olahraga dan melakukan aktivitas fisik, ya konsumsi makanan yang mendominasi. Nah itu juga mempengaruhi dari penyakit-penyakit cancer itu sendiri. Gitu. Kita sendiri yang memicu cancer itu Iya, ada. Bener gaya hidup. Ayo sehat. Makanya kenapa kita pembinaannya ketat di sekolah, tidak ke universitas, karena kita mencoba dari dini nih, dari sekolah dulu kita bina sehingga setelah dia sudah terbiasa di sekolahnya, nantinya kalau sudah besar mereka sudah tahu gitu. Wow, ternyata agak takut juga ya saya. Nah, kasih aku tips dong Kak, cara milih pangan yang sehat nih gimana? Oke, mungkin Bu Intan bisa kasih tips. Biasanya kalau misalkan tipsnya itu bisa juga dengan melihat kebersihan di tempat makannya, gitu. Kalau misalkan kita kan juga lebih nyaman ya kalau misal makan di tempat yang bersih, gitu. Jadi bisa dilihat dari kebersihan pangannya, tempat makannya. Kalau misal dari tempat makannya udah banyak serangga aja, pasti kita lebih kayak kotor ya tempatnya gitu kan. Jadi dilihat pertama adalah kebersihan tempatnya. Terus yang kedua adalah diamati kemasan jajanannya, bungkusnya gitu ya. Terus juga boleh memilih makanan itu kalau bisa yang tertutup. Gitu. Misalkan mau makan di warteg. Biasa kan ya, kalau kita kan makannya di warteg iya, kan. betul. Karena yang sesuai budget. Iya betul. Jadi kalau misalnya kayak di warteg itu selain kita lihat tempat yang bersih, terus kita lihat juga ditaruhnya gimana makanannya. Kalau misalkan di etalase, nah etalasenya ada nggak tutupnya? Gitu. Biasa hordeng lah kalau enggak gitu kan. Dihordengin atau enggak ditutup atau enggak si makanannya misalkan kita ambil sendiri kan biasa juga ada yang tudungnya gitu ya. Jadi harus yang tertutup sehingga biar serangga tidak bisa menempel ke tempat makan. Tidak mengkontaminasi makanan. Tidak mengontaminasi makanannya. Terus juga hindari rasa yang terlalu tajam. Hindari rasa yang terlalu tajam itu misalkan ya kayak asinnya asin banget, manisnya manis banget. Nah itu asem tuh biasanya kan cewek-cewek suka asem gitu. Apalagi yang asem cuka tuh biasanya kan cewek-cewek suka asem cuka. Itu kan lama-lama lambungnya bisa kekikis ya gara-gara si asem itu. Makanya kalau bisa jangan yang terlalu tajam rasanya. Gitu. Terus boleh Bu ditambahin? Mungkin ditambahin. Kenapa tadi bungkusnya harus kita pilah? Karena higienitas itu juga berpengaruh dari kemasan. Jadi kalau misalkan kita jajan gorengan, bedanya ya ketika kita beli gorengan, ada satu pedagang dia bungkus pakai bekas koran, tahu kan? Iya. Terus ada satu pedagang yang memang dia bungkus plastik yang memang khusus makanan. Itu akan beda jauh banget kualitasnya. Walaupun digorengnya sama, tapi dibungkusnya beda. Karena kenapa? Panas kan, kalau digoreng itu kan dalam kondisi panas. Ketika bungkusnya tidak sesuai peruntukan untuk pangan atau enggak food grade kalau bahasa orang kekiniannya ya, itu otomatis bungkusan yang harusnya itu tidak untuk makanan itu akan mengkontaminasi makanan. Koran itu kan pasti dibuat ada tintanya. Betul. Kemudian peletakan setelah dicetak bagaimana kebersihannya ya. Nah itu akan berpengaruh ke makanannya. Makanya kita bisa lihat dari segi kemasannya juga gitu. Sama yang paling penting tuh karena kita lebih suka yang kemasan-kemasan, jangan lupa untuk dicek kadar luasanya. Itu biasanya yang sering lupa sih. Biasanya cuma tinggal ada nih makanannya enak, ambil. Tapi lupa biasa kan namanya tempat
jualan ya, suka lupa juga ngelihat produksinya gitu. Jadi yang paling penting juga dicek kadaluarsanya. Sama komposisi itu tadi kan udah dibilang. Biar kita tahu dengan minum-minuman ini kebutuhan gula kita kayaknya udah cukup deh gitu. Misalkan nanti kita hindari lagi makan makanan yang manis gitu. Paling terakhir banget adalah yang paling terakhir banget nih, jangan tergiur dengan harga murah. Karena kan biasanya apalagi anak-anak ya Bu gitu kan ya. Saya menunjuk diri saya sendiri nih. Jadi jangan tergiur dengan harga yang murah, karena sudah pasti ketika dia harganya maksudnya jomplang murah banget ya, itu otomatis pemilihan bahan pangan aja dia pasti sudah tidak. Contohnya kayak saus nih, dia kalau dia sausnya yang murah atau dengan saus yang harganya standar atau mahal, itu pasti beda pemilihan bahan pangannya. Kayak cabenya mungkin dia bisa beli cabai yang memang tidak dilihat kualitasnya, atau dia pasti tambahin pewarna supaya menarik ya kan, beda dengan yang harganya istilahnya standar atau mahal gitu. Jadi jangan tergiur dengan gorengan-gorengan atau jajanan-jajanan yang harganya lebih murah. Justru kita harusnya curiga ya kayak. Benar, harusnya lebih curiga. Jadi kita paling nggak kita membandingkannya apple to apple ya Kak. Maksudnya kalau gorengan yang di sebelah sini nih sama gorengan sebelah sini, apakah harganya itu beda jauh atau enggak? Kalau enggak ya mungkin memang karena persaingan harga aja. Tapi kalau beda jauh sekali itu yang perlu dicurigai. Betul. Wow. Seperti itu. Sini kayak mau ini ya menyadarkan saya untuk gitu. Kita juga sama-sama masih belajar Kak. makanan. Nah, pesan untuk generasi muda zaman sekarang nih apa Kak? Pesan generasi muda untuk zaman sekarang, yang pertama lebih selektif dalam memilih apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena sebenarnya apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu menjadi konsekuensi nantinya untuk tubuh kita juga. Jadi kayak kalau kita dari awal sudah memperhatikan kualitas, kuantitas, ya kuantitas juga berpengaruh ya. Selain kualitas, kuantitas juga. Bahaya juga anak-anak remaja sekarang kalau dia sudah mindsetnya diet, padahal dia sebenarnya butuh konsumsi atau butuh asupan, itu juga bahaya. Jadi kita juga kalau kita menelantarkan secara kualitas dan kuantitas itu otomatis akan bahaya ke tubuh kita juga. Jadi lebih selektif lagi apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan apa yang kita konsumsi. Karena konsumsi nggak hanya makanan minuman ya, narkotika juga termasuk. Jadi kita harus selektif. Jadi kalau misalkan narkotika itu kan nggak boleh, jadi nggak boleh dikonsumsi. Gitu. Jadi harus diperhatikan karena itu menyangkut masa depan kita, bahkan karena itu masa depan kita otomatis berdampak juga untuk keluarga kita. Betul. Dan lingkungan sekitar kita. Betul. Nah tadi kan menyinggung masalah diet nih ya Kak. Ini aku tanya tambahan nih, menyinggung tentang diet. Nah untuk dinas kesehatan sendiri, diet yang baik itu seperti apa Kak? Diet itu nggak bisa sama antara satu manusia ke manusia lainnya Kak. Jadi misalkan diet prinsipnya pertama, diet itu untuk siapa dulu pertama. Kalau untuk anak yang masih sekolah dengan bobot berat badan yang tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu obesitas, itu tidak diperbolehkan. Diet itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Anak yang masih sekolah itu dia masih adanya tumbuh kembang. Apalagi sekarang udah tren ya, anak SD aja udah sok-sokan mau diet gitu loh. Nah itu sebenarnya nggak boleh karena dia kan masih tumbuh kembang, masih di bawah 17 tahun ya kalau untuk tumbuh kembang anaknya, tinggi dan berat badannya. Terus kedua, anak-anak itu masih melakukan aktivitas yang cukup tinggi, contohnya kayak belajar yang harus ekstra berpikir, makanya tidak boleh dilakukan diet untuk anak-anak usia sekolah. Pertama, dikecualikan bagi anak-anak yang memang sudah berbobot tinggi itu boleh, tapi diet pun harus dikontrol oleh ahli gizi. Karena itu harus kita perhitungkan gitu. Jadi nggak boleh aku mau diet terus nanti tiba-tiba nggak makan 1 hari, itu nggak boleh kayak gitu. Terus kalau untuk yang seumuran aku nih Kak, karena dulu tuh aku pernah nyoba diet kan. Dulu tuh aku juga agak sedikit sebutannya gemuk gitu, tapi nggak yang segitunya. Tapi kan karena
zaman dulu mindsetnya kan ya lo cantik harus kurus gitu kan. Nah aku tuh pernah Kak sampai aku tuh cuma makan sekali sehari. Nah itu tuh berdampak rambutku ketika aku giniin dia pasti rontok gitu. Sudah pasti. Dia pasti rontok terus kayak gampang capek gitu. Itu gimana Kak? Maksudnya diet yang kayak gitu tuh apakah baik atau tidak? Nah itu lagi. Jadi sebenarnya gini, diet itu boleh asal pertama diawasi dan tidak mengurangi asupan harian ya. Iya. Jadi tidak mengurangi asupan harian. Sebenarnya kan asupan harian setiap manusia itu kan berbeda-beda. Nah, kalau misalkan diet itu untuk mengurangi tapi tidak mengurangi asupan harian itu boleh. Tapi kalau untuk sampai mengurangi kayak tadi makan cuma sehari sekali itu kan berarti mengurangi asupan harian banget ya. Kalori aja dalam satu hari kita butuh lebih dari 500 ya. Lebih dari 500 kalori. Kalau makan sekali itu cuma berapa kalori yang kita makan? Satu kali makan itu lebih dari 500 kalori ya dok ya. Nah terus dalam satu hari itu kita makan satu kali cuma 450 kalori, otomatis kan jauh gitu. Jadi nggak boleh melebihi dari asupan harian gitu. Mungkin kalau di sini mau pada diet ya harus datang dulu ke ahli gizi supaya nanti diukur kalau yang usia kakak ya. Tapi kalau anak-anak sekolah aku nggak rekomendasi untuk melakukan diet gitu. Oke, berarti mungkin defisit kalori kali ya. Yang paling baik itu defisit kalori. Gimana nih Kak? Defisit kalori itu cara kerjanya apakah dia mengurangi kalori harian atau gimana nih dari segi kesehatan? Itu balik lagi, jadi harus ke ahli gizi dulu karena setiap manusia itu kan berbeda-beda. Dia bisa dikatakan jadi gini, kalau ahli gizi kan bisa menentukan diet yang baik itu apa, diet defisit kalori atau diet defisit protein, itu ada banyak. Maka dari itu nggak bisa kita ngomong nih diet kayak gini aja, apalagi kan sekarang banyak ya metode-metode diet ya. Betul. Yang dilakukan oleh influencer yang menginfluence semua anak-anak juga ya. Jadi bisa jadi memang itu diet yang cocok di tubuh si mereka gitu ya. Tapi belum tentu di tubuh kita itu cocok gitu dan baik untuk kesehatan. Yang pasti dietnya harus secara sehat gitu. Tidak merugikan kita. Wow, podcast kali ini membuka mata aku nih khususnya yang sama aku yang juga ada di sini. Kayak ternyata makan makanan yang baik atau minum minuman yang sehat itu juga akan berdampak pada diri kita sendiri. Pemilihannya juga harus tahu di mana kita membeli dan segala macam. Jadi kita tidak hanya memuaskan mulut kita, maksudnya kayak ini enak nih walaupun kotor gitu kan. Tapi kita juga harus tahu nih badan kita kalau menerima makanan itu terus tiap hari itu dampaknya akan seperti apa gitu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati ya kan. Karena ternyata penyakit after itu tuh gila-gilaan sekali gitu. Wow, bukan hanya sekedar batuk pilek doang ya kan, tapi sudah sampai gejala ringan. Tapi sampai cancer, sampai diabetes. Itu kan beberapa penyakit yang nggak bisa disembuhkan secara kamu nyatakan sembuh gitu kan ya. Dia kan akan penyakit yang seumur hidup gitu. Benar. Dan jadi, harus minum obatnya juga seumur hidup. Wow, aku minum obat 3 hari aja udah bosen. Apalagi ini seumur hidup dengan mungkin dosis yang semakin lama semakin tinggi, mungkin dengan banyaknya obat juga yang semakin banyak mungkin akan berdampak ke kesehatan lainnya. Gitu. Nah, dengan makan sehat atau dengan minum sehat kita juga menjaga diri kita sendiri dari penyakit-penyakit yang mungkin sangat berbahaya dan kita juga istilahnya meringankan beban orang tua atau lingkungan sekitar nih ya kan, karena kalau kita sakit kan kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kalau kita sakit kita harus perlu bantuan orang lain gitu. Nah kalau memang kita sayang sama diri kita sendiri, kita sayang sama keluarga juga dan orang sekitar, coba aja dulu makan makanan sehat gitu. Nggak harus yang langsung besok aku harus makan sehat berarti gimana. Tapi pelan-pelan ya. Kurangi aja dulu. Kurangi dulu pelan-pelan nanti sudah sampai ada di titik terbiasa untuk makan makanan sehat, pasti dirinya sendiri juga akan aku kalau nggak makan sehat tuh rasanya kok nggak enak gitu. Bener. Dan untuk diet nih ini yang harus yang harus ditekankan karena kan mungkin banyak dari remaja-remaja yang sekarang nih mungkin kayak anak-anak SMA atau bahkan mungkin anak SMP itu udah kayak berpikiran kayak aduh aku harus cantik, aku harus ganteng, badanku harus kurus segala macam gitu. Karena sejatinya untuk
disebut ganteng atau kurus itu tergantung dari siapa yang melihat gitu kan. Dari gantung siapa yang melihat. Jadi kalau semisal memang orang lain apa ya istilahnya, kita tidak perlu mendapat penilaian dari orang lain gitu. Yang penting diri kita sehat. Sehat kan berarti aku nih 60 kg nih, aku dikatakan belum sehat. Tapi kalau temanku yang 60 kg sudah dikatakan sehat. Jadi kita tidak bisa apple to apple dengan orang lain gitu. Jadi kalau mau diet, kalau semisal memang sudah overweight, berarti kalian harus ke ahli gizi dulu. Kalian tanya nih, dok umurku segini nih, keluhanku apa segala macam. Nanti akan dikirimkan atau akan diberitahukan tentang, oh iya harusnya diet seperti ini, makanya mengurangi ini gitu. Benar sekali. Supaya tubuh kita nih juga nggak yang langsung drop gitu kan gitu. Wah, podcast kali ini tuh bener-bener yang aku juga semakin sadar gitu. Terima kasih Kak sudah memberikan informasi yang sangat baik gitu. Nah, terima kasih juga untuk sobat-sobat IBHK yang sudah menonton podcast ini dari awal hingga akhir. Saya Bernadetta Dewanti Wahyuningstias dan Kak Kisti, Intan, pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Bye. Salam sehat untuk kita semua.